warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, anggota koperasi kami, Artsagro Makara Indonesia, dan juga undangan-undangan, para undangan yang hadir. Punten, aku belum bisa sebutkan satu-satu undangannya karena belum bisa melihat posisi dari lapangan, siapa aja yang hadir. Mungkin nanti dibantu oleh Mas Yunus, mungkin kalau ada dari undangan yang sudah hadir, yang ikut hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara groundbreaking ceremony kebun porang AMI di Kebun Bogor, Tanah Sereal, pada tanggal 17 Agustus 2021. Sengaja kita pilih tanggal keramat ini sehingga juga memberikan semangat berjuang bagi kita semua untuk merealisir kebun porang dan mengangkat kualitas kebun porang yang ada di Indonesia yang sedang marak sekarang, ditingkatkan kualitasnya dan lain-lain, segala aturan-aturannya kita bantu dirapikan. Tujuan misinya kurang lebih seperti itu. Hari ini kita melakukan acara groundbreaking ceremony, yaitu penanaman bibit porang di kebun pilot project AMI yang berada di Tanah Sereal ini, yang sudah kita mulai tanam di luar musim penanamannya. Ini berkat ketua umum koperasi kita yang mempunyai ilmu tersimpan tentang kebun porang. Acara ini kita buka aja dan dimulai dengan doa bersama dipandu oleh Bapak Haji Umar Dobah yang biasa memimpin doa buat kita semua. Semoga acara ini berjalan lancar, barokah, dan membawa manfaat untuk kita semua. Silakan Mas Bang Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang tercinta, pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam majelis ini dengan niat yang baik, tujuan yang baik, demi agama, negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan groundbreaking ini dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 2021. Untuk memulai majelis ini, kami akan melakukannya dengan membacakan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Umar. Acara selanjutnya adalah dua kata dari Jenderal Porang kita, Mas Andi Kosala, Psikologi 76. Enggak, Mas Andi. Atur nuhun. Bentar, mic-nya Mbak Yani, sudah dibuka mic saya? Silakan Mas Angkos. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbis sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Alhamdulillah pagi ini kita akan melakukan groundbreaking AMI di tanah sereal Bogor. Puji syukur tentunya kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentunya kita tidak lupa untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa dari masa-masa kegelapan ke tempat terang. Bapak Ibu saya sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior yang hadir di lokasi, saya lihat tadi ada Bang Lukman, Ayu Chandra, Bang Bocong, kemudian Bang Umar, kemudian ada Mas Peter juga di situ, serta rekan-rekan pengurus. Dan tadi saya juga lihat melalui Zoom, ada Kang Hodi, Kang Dedi, Pak Hakim, Sori Muda, Bang TB, Bang Afifi, mungkin Kang Asep sudah hadir, atau saya belum lihat. Kemudian juga rekan-rekan pengurus yang lain. Selain Mas Peter, ada Kang Epi mungkin ada sebagai pendiri, ada Mas Yunus, Om Bro Wahyu, sohib saya ini, Mbak Yani, Maria, Adri, Aji, Kang Wandi mungkin ada, Dwika, Mustaris, dan rekan-rekan lainnya yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan saya ingin menyapa sebetulnya secara khusus kalau memang sudah hadir undangan istimewa kita, Ibu Hajah Pertiwi Hasan, Profesor Murdani Abdullah, Bapak Sobri Ramdhani, kemudian kalau ada juga Ketua RT 03 Pak Firdaus, Ketua RT Sukaresmi, kalau sudah hadir. Para senior yang saya hormati, hari ini kami sungguh berbahagia di tengah peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. AMI melaksanakan groundbreaking studio Porang di Bogor. Alhamdulillah kita sudah memasuki langkah awal. Semoga semangat perjuangan, semangat kemerdekaan, serta persatuan akan mengisi langkah-langkah perjuangan koperasi AMI mendatang. Koperasi yang didirikan di atas landasan idealisme dan persatuan, khususnya bagi para senior alumni UI, yang insya Allah akan dapat menginspirasi bangsa Indonesia dengan semangat persatuan di masa-masa mendatang. Bapak, Ibu yang saya hormati, beberapa bulan terakhir ini sungguh tidak mudah kita melakukan kegiatan mendirikan koperasi di tengah kondisi pandemi seperti ini. Tapi kita sudah melalui perizinan dan sebagainya sudah jadi, melalui berbagai tantangan dan berbagai hambatan, akhirnya AMI dapat mencapai titik penting sebagai langkah awal perjalanan koperasi AMI yang ditandai oleh studio Porang di Bogor ini. Studio ini akan menjadi tahapan penting, tahapan awal yang penting bagi proses belajar AMI dalam mengembangkan tanaman porang. Tentu kita dapat belajar dari para pendahulu, para petani porang yang sudah menjalankan aktivitasnya lebih dulu dari kita, dan kami sudah melakukan hal itu juga untuk berkomunikasi dengan mereka. Tapi saya rasa melalui proses belajar secara langsung di lapangan, tentunya kita akan mendapatkan feel-nya, mendapatkan melalui suatu learning experience gitu ya, yang berguna dalam memperkaya pengetahuan kita tentang tanaman porang. Kami berharap di lahan yang tidak terlalu luas ini, kira-kira 500 meter persegi, rencananya akan kita tanam 10.000 bibit porang yang terdiri dari bibit umbi, bibit katak, bibit umbinya ada yang bentuknya pingpong, ada yang bentuk kepal, dengan jarak tanam kira-kira 20 x 20 cm. Tanaman itu juga akan kita beri pupuk dengan pupuk istimewa made in Muhammad Peter Sumaryoto
ya, pupuk herbal yang insya Allah akan mempercepat proses tumbuhnya tanaman porang ini. Mulai dari studio porang yang tidak terlalu luas ini, kami berharap dapat membangun success story, gitu ya Guru Wahyu, bagi langkah-langkah besar AMI di masa-masa mendatang. Bapak Ibu sekalian, dalam struktur pengurusan AMI ini, saya mendapat amanah untuk melakukan penanaman bibit-bibit porang, memeliharanya, mengawasinya sampai bibit-bibit tersebut tumbuh baik dan layak untuk dipanen. Untuk itu tentunya saya mohon doa dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian agar saya tetap sehat dan mampu menjalankan amanah tersebut. Tentunya saya tidak dapat menjalankan sendiri tanpa bantuan dan dukungan serta doa dari rekan-rekan sekalian. Dalam AMI ini kita tentunya ingin meraih surga juga ya. Silaturahim ini sebagai sarana kita untuk menggapai surganya Allah. Semoga niat baik ini bisa menjadi bekal dan amal baik kita yang bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menutup pengantar ini, marilah sama-sama kita mendoakan Bapak Budi Prasetyo bin Sugiono, adik kandung tercinta dari Bapak Dr. Insinyur Arif Arianto, salah satu pendiri AMI yang wafat tadi malam. Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah sebagai pengantar, mohon maaf apabila ada kekurangan. Tentunya saya agak mengiri dengan rekan-rekan yang bisa hadir di sana. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih aktif. Dan terima kasih kepada Yani, teman-teman semua, Mas Peter, Adri, dan semuanya yang telah bersusah payah selama hampir 3 minggu ini mempersiapkan lahan ini agar bisa layak menjadi studio porang yang memang nanti menjadi referensi buat kita semua. Demikianlah akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Andi Kosala. Saya bisa ikut merasakan kesedihan luar biasa dari suara Mas Andi karena tidak bisa berada di lokasi pilot project kita yang luar biasa, yang tidak bisa diulang momennya. Dan kita akan manfaatkan momen groundbreaking ceremony hari ini dengan menanam bibit nanti dan menjadi trademark dari apa yang kita lakukan dalam misi mulia ini. Selanjutnya orasi porang oleh Ketua Umum Koperasi Arsagro Makara Indonesia sekaligus pakarnya dari porang. Ilmunya luar biasa. Kita belajar banyak dari Pak Ketum. Silakan Mas Peter Sumaryoto. Terima kasih. Hidup PKMUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali di 17 Agustus ini bahwa kami ini pejuang-pejuang aktivis dari kampus Salemba, Rawamangun, Depok, Universitas Indonesia yang hari ini berkumpul. Tujuannya tetap satu, yaitu UI tetap bekerja sama dan membela rakyat sampai kapanpun juga. Itu. Banyak sekali ungkapan, komen, lalu katakan semacam curhat. UI itu adalah barometer perguruan tinggi se-Indonesia, tetapi kenapa dari UI tidak pernah muncul atau dimunculkan atau maju sebagai pimpinan penyelenggara negara Republik Indonesia ini yang sekarang ini kita semua juga tahu
sejak 45 sampai sekarang masih amburadul terusnya, dan ini harus dirubah. Jadi jangan dirubah karena kita semua sudah menyatakan bahwa ketika di UI kita menjadi pimpinan mahasiswa, itu yang ada adalah bagaimana caranya kita bisa membahagiakan, memajukan, dan menggerakkan mahasiswa untuk lebih makmur lahir batin dalam rangka belajar mengajar yang lebih tinggi dan punya prestasi bagi bangsa. Jadi di situ tanpa adanya pamrih bahwa kita dapat duit, dapat ini nggak ada. Tapi yang ada bagaimana memakmurkan, inilah benar-benar yang dinyatakan sebagai pimpinan, yaitu pelayan masyarakat yaitu. Nah ini yang hilang di Indonesia, ini yang harus kita kembalikan. Makanya UI dipersatukan. Nah banyak teman-teman dari aktivis yang minta supaya bagaimana caranya UI dipersatukan. Nah yang paling rasional, paling cepat ya, paling nggak perlu banyak waktu, yaitu mereka-mereka yang pernah duduk sebagai pimpinan mahasiswa UI, Dewan Mahasiswa, Senat Mahasiswa Universitas maupun BEM. Nah ini yang masuk, ditambah ada ketua-ketua alumni, ya alumni fakultas, alumni UI. Nah di sini ada itu si cantik Sabu Chandra Mutik datang sini, nah itu ya selalu. Nah di sini ada Bang Lukman Hakim, orang-orang semua udah tahu. Mereka ini adalah tokoh-tokoh utama di UI pada zamannya, dan teman-teman yang lainnya ini. Oh ini ketua-ketua senat itu, ada Bocong, Pak Bocong gagah benar sini, masih gagah benar ya. Ini ada ketua BPN-nya yang sekarang bentar lagi menjadi calon menteri Bappenas, ya, RP Wahyu. Kita semua lengkap. Nah teman-teman, lalu ungkapan yang ada bagaimana mempersatukan. Saya setiap kali ketemu teman-teman kalau dalam pertemuan para aktivis, maupun kalau saya diundang di UI sebagai narasumber untuk memberikan semacam gambaran sebenarnya apa sih sebagai aktivis pejuang kampus. Di situ muncul terakhirnya kenapa UI ini yang sudah begitu hebatnya dan semuanya hebat-hebat dan diakui oleh mahasiswa Indonesia sebagai barometer, kok tidak bisa bersatu? Nah kesempatan yang saat itu akhirnya terpikir, salah satunya malah justru di luar disiplin ilmu yang ada di UI, yaitu pada saat pandemik ini yang bisa mempersatukan salah satunya adalah bidang agrobisnis, pertanian. Nah yang pertanian yang kita pilih adalah pertanian yang dimunculkan oleh rakyat kecil, dari kecil sekarang booming di mana-mana, dan seluruh dunia sebentar lagi akan booming juga, yaitu umbi porang. Umbi porang ini merupakan salah satu tanaman Indonesia. Dan ketika kesempatan ini, karena porang ini tanaman liar, dan boleh dikatakan bahwa dari UI, kegiatan UI juga dibilangnya liar oleh penyelenggara negara, padahal kita itu adalah pembela rakyat, dibilang liar, nggak apa-apa, masuk penjara pun nggak apa, dipecat juga nggak apa-apa. Tapi itu resiko. Nah, akhirnya kita sepakati ya, kita membuka koperasi dengan awalnya adalah pelajaran yang tidak pernah diterima di UI, yaitu pertanian. Mungkin nanti akan ada fakultas pertanian. Nah, ini namanya kita masuk di kegiatan bisnis yang dimunculkan oleh rakyat. Kalau kita tetap berada rakyat. Nah, jatuh pilihannya adalah porang. Porang ini sudah kita pelajarin matang-matang. Porang ini mempunyai manfaat yang luar biasa di bidang kesehatan, di bidang kosmetik, di bidang teknologi, teknologi rekayasa, banyak sekali. Dan yang paling utama di sini akan kelihatan bahwa porang bisa menggantikan yang namanya bahan trikot, sehingga porang ini yang dikembangkan oleh teman-teman di Jepang, itu kawan-kawan saya yang di Jepang, terutama kawannya Bung Lukman, bukan kawan saya belum pernah sana.
Itu namanya beras konjaku atau nasi shirataki. Luar biasa di situ. Itu luar biasa, tapi beras itu yang untuk orang-orang yang punya penyakitan tidak boleh makan nasi paling-paling hanya 3 sendok, tapi dengan konjaku ini shirataki boleh makan sampai 2 piring. Nah, ini dinilai oleh negara Cina yang 1,5 miliar. Nah, sekarang mereka berlomba-lomba untuk membeli shirataki. Nah, beras shirataki ini yaitu turunan dari tepung terigu yang diekstrak. Nah, inilah yang nanti akan menjadi bahan utama di seluruh dunia. Penggantian inilah yang prospeknya akan menjadi primadona di dunia. Maka ini jadi pilihannya dari Koperasi Arsagro Makara Indonesia. Ya, tetap kita bisnis dari community Makara. Makara Ilmu Pengetahuan itu ada simbolnya dari Universitas Indonesia. Nah, awalnya dia apa? Itu di tanaman itu ada namanya ini. Ini namanya katak. Ini katak. Tapi salah. Lihatnya salah. Katak itu kecilnya segini nih. Ini katak ya. Katak ini kira-kira 2 tahun dia baru bisa berubah menjadi umbi besarnya 3 kilo. Katak di sini sebetulnya katak ini berasal dari cebong. Salah. Bukan. Katak ya. Bukan. Katak ini adalah umbi daun yang ada di porang. Nah, ini 2 tahun. Lalu kecil supil ini dan jadinya seperti itu yang dari sana tuh. Nah, itu berasal dari katak. Sebetulnya di dunia porang tanaman ini baru muncul, baru bisa menjadi pohon, menjadi bibit tanaman kecil itu ya dari bentuk ini kita ada umbi yang bisa setahun bisa mendapatkan 2,5 kilo. Umbi porang yang 1,5 kilo inilah yang akan dijadikan raw material minimalnya 1,5 kilo untuk bahan pabrik, yaitu tepung. Nah, namanya bola pingpong. Ya, sebesar bola pingpong ini itu kalau dibandingkan ya, kalau ini yang sekepel ya, ini sekepel, ayo ya, bandingkan itu. Nah, ini bola pingpong, ini sekepel. Nah, apa artinya? Yang bola pingpong itu kita setahun dia bisa mendapatkan 2,5 kiloan. Kalau yang satu kepel ini setahunnya kita bisa mendapatkan 3,5 kilo. Tetapi umbi muda yang bola pingpong sama sekepel ini beratnya 1 kilo, harganya sekitar 60.000 untuk di pasaran umum. Kita akan masuk ke pabrik ya, nanti kita akan menyediakan yang namanya bibit utama bola pingpong. Ini target kita. Jadi saya mengatakan bahwa inilah kesempatan kita sekali. Kenapa AMI ini harus hidup, AMI ini harus dijalankan, AMI ini harus bergerak, dan akhirnya AMI ini kita harapkan bisa menjadi koperasi persatuan dari alumni perguruan tinggi se-Indonesia. Amin. Ya, harusnya. Nah, dengan demikian maka perguruan tinggi se-Indonesia perlu disatukan dalam satu lembaga. Tujuan utama adalah membentuk agar penyelenggaraan negara yang benar, nggak usah main-main politik-politikan. Jadi dia kalau dia benar-benar mengayomi seluruh warga negara Indonesia, ya nggak usah dibikin ribut-ribut gitu. Nah, ini kira-kira begitu. Jadi katakan AMI berada
untuk membela bangsa Indonesia. AMI tetap akan menjadi pelopor mempersatukan rakyat Indonesia. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Peter yang selalu menjadi inspirasi dan semangat tim kerja kita dalam kondisi apapun. Selanjutnya adalah analisa bisnis orang akan disampaikan oleh ahli keuangan AMI, Mas Bankers yang sudah piawai, Ketua Senat Mahasiswa Ekonomi tahun 78, Mas Raldiastanto Ustur, anggota kampus Kuning. Beliau juga anggota kampus Kuning yang selalu turun saat dibutuhkan oleh negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya awali dengan pencopotan masker yang bermerek Yes. AMI. Kita bagi-bagi nih curang. Jadi saya tidak akan berbanyak kalimat yang akan saya sampaikan, tapi intinya adalah bahwa teman-teman yang sepemikiran dan seide ini bisa berkumpul aja sudah alhamdulillah bahwa kita punya ide yang lebih konkret ya, untuk katakanlah untuk kita semua yang sudah baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiunan. Jadi diawali dengan teman-teman dari arsitek UI yang mempelopori sehingga bisa terbentuk saat ini ya, melebar ke fakultas-fakultas yang lain yang di lingkungan UI. Ya. Kita diawali oleh teman-teman itu dengan memprakarsai agribisnis porang. Ya. Jadi kalau melihat porang itu banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan setelah kita menggarapnya. Berjalannya waktu, ternyata bukan hanya melulu hasil akhirnya porang yang kita akan kembangkan. Ternyata hilirnya itu kita juga akan bisa lebih mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya, dari kataknya, dari pingpongnya, dari umbinya, dan itu berlipat ganda. Dan kalau kita jumlahkan itu bukan main. Dan bukan tidak mungkin kita mengarah ke bisnis tanaman-tanaman yang lain yang katakanlah bisa dikembangkan. Sekarang porang, tapi besok 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kalau kita tidak ada, mungkin kita diteruskan oleh penerus-penerus kita. Jadi problem kita saat ini adalah perizinan yang belum lengkap kita dapatkan. Tapi kalau sudah kita dapatkan, kita siap tempur. Dalam arti kata, kita awali ini dengan apa yang bisa kita kerjakan. Ya. Saat ini memang agak tersendat karena pengaruh pandemi, ya. Jadi agak sedikit tersendat, tapi bukan berarti stuck ya. Kita tetap berjalan terus ke depan. Ya. Mungkin yang mesti teman-teman juga sama-sama pikirkannya, bukan hanya dari manajemennya, dari AMI, tapi kita semua, karena kita bekerja, ya itu kita semualah yang menentukan hasilnya. Kalau kita nggak aktif, maka organisasinya tidak akan berkembang. Saya harapkan ya, dengan berbagai analisa sensitivity, ya, yang benar-benar dipikirkan segala macam resiko dari usaha agribisnis porang ini, itu memang hasilnya lebih dari memadai, ya, lebih dari memadai. Ya. Bertolak dari hal ini, kita sudah mesti mempersiapkan kalau kita mulai dengan kebun ataupun areal pertanian di Rangkas. Rangkas itu lebih kurang 100 hektar. Ya, mungkin nantinya 200, ya mungkin 400.
atau 400 kurang dikit. Nah, tapi kita harus memikirkan dan mempersiapkan bagaimana kita mensuplai itu semuanya. Bibitnya, pingpongnya, umbinya, bagaimana? Dari mana uangnya? Nah, itulah menjadi tugas kita bersama semuanya. Baik manajemen maupun semua anggota koperasi yang terlibat di sini. Ya. Kalau ada 100 hektar, ya, kita mulailah dulu. Berapa yang mampu kita kerjakan dengan dana sendiri. Untuk itu saya mengajak teman-teman dan saya dan Maria akan mendahului untuk invest di lahan 100 hektar itu. Ada yang saya mengajak dan saya yakin teman-teman juga ingin. Kalau ini melihat hasilnya bagus, kenapa enggak? Jadi dari hasil yang baik ini, saya minta juga kepada teman-teman, kalau misalnya sudah kelihatan nyata dari kebun-kebun percobaan kita ini, tolong di-launch ke saudara-saudaranya, tolong di-launch ke teman-temannya. Kalau mereka mau invest, silakan. Dan kita mengajak mereka, bukan hanya di lingkungan kita, untuk lebih besar lagi, untuk supaya kita berkembang. Ya. Analisanya matang sekali loh dari Pak Peter ini. Ya. Detail, segala risiko, semua yang ada di situ sudah dimasukkan. Ditambah lagi, resiko-resiko berikutnya dimasukkan. Tapi masih untung. Nah, untungnya gede lagi. Nah itu, kalau malam mau ikut, monggo silakan. Ya. Mulailah berinvestasi di kebun porang ini. Ya, jadi saya harapkan ya, tentunya kita berusaha semua ini tidak luput dengan kita juga mesti berdoa. Karena bukan semuanya kita menentukan. Jadi kita berdoa supaya kita mohon supaya bisnis yang bagus ini, yang dengan ideal yang sangat bagus ini untuk mengajak semua masyarakat menggunakan kesempatan untuk bisa berkebun porang ya, dan urutannya semuanya, kehilirnya semuanya itu harus kita raih. Saya yakin teman-teman semuanya membantu ya. Baik yang ada di sini maupun yang ada di lagi Zoom meeting lagi dengerin ya. Coba tolong disampaikan kepada teman-teman yang lain. Marilah kita berinvestasi di agribisnis orang dan urutan ke atasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bocong. Analisanya yang akurat, tajam, terpercaya. Selanjutnya acara kita adalah analisa legitimasi oleh ahli hukum maritim, mantan ketua IUNI Pusat, yang perempuan, kegiatannya ada di kuliner juga ada, dan di AMI udah pasti sebagai pelindungnya AMI, tapi berbeda dengan Menteri Segala Urusan. Ayu selalu terpanggil untuk kegiatan yang terkait dengan kesejahteraan rakyat. Silakan Ayu Chandramoti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Seperti yang kita lihat di sini ada Mas Peter, Bang Lukman, Bang Bocong, ada Bang Wahyu, Mas Aris, semuanya ada. Maria. Terus ada Mbak Dinda Dwika, Adi, terutama si cantik ini. Adinda Yani yang sudah capek-capek dari kemarin bolak-balik ke sini untuk menyiapkan acara hari ini. Alhamdulillah. Karena Ayu diminta dari sudut hukum, jadi dia ngomong nggak terlalu lama ya. Cuma Ayu cuma sampaikan aja. Alhamdulillah kita Koperasi Ashago Makawa Indonesia telah dikukuhkan oleh Kemenhumkam di Budaya pertama 31 Mei didirikan tahun 2021 dengan akte nomor 4 oleh Notaris Ruli Kandar, dan kemudian disahkan lagi oleh Kemenhumkam. Ini yang paling penting karena kalau kita berusaha untuk sama-sama diskusi di bidang agro, terutamanya katanya Mas Peter adalah primadonanya porang, ya mesti ada badan hukumnya. Kalau kita nggak ada badan hukumnya, ya kita akhirnya jadi kemana-mana. Pengalaman kemarin
waktu Indonesia. Jadi nomor satu memang badan hukum yang kita mesti dia apakah kita siapkan. Alhamdulillah sudah terlaksana dan dengan demikian kita sudah memenuhi standar daripada Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 92. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi karena nama kita sudah terlindung. Asagro Makara Indonesia nggak bisa dipakai oleh orang lain karena udah ada legalitasnya. Namun demikian, di samping itu untuk menambah kalau diperlukan, kemarin kita juga sudah merapatkan, kita juga akan membuat perkumpulan. Juga sebenarnya Asagro juga, ya kita juga, cuman nanti bentuknya sebagai badan hukum ini bisa kerjasama dengan pihak lain. Itu yang kita sampaikan, alhamdulillah disebut nanti Asagro Privat UI Indonesia. Ini semua terlepas dari dukungan doa dari kita semua. Dari pertama kali kita pertama Ayu didatengin dengan Mas Peter dan teman-teman untuk ayo kita bergerak di bidang agro. Memang sebenarnya Indonesia kan kita paling banyak di bidang pertanian selain nelayan ya. Jadi ada komplit lah, ada lautnya, ada daratnya juga. Semua kita berengkuh sama-sama bersama. Dan Ayu cuma harapkan bahwa karena ini adalah dari perguruan tinggi kita bersama, UI, kita mengharapkan dari yang saya sampaikan, di tempat lain juga nanti kita bisa bersama dengan perguruan tinggi lainnya, alumni ini perguruan tinggi lainnya. Kemarin Ayu dengan dari teman di IPB mereka juga sudah mulai dengan tapi kalau nggak salah di Jambu Klutuk ya itu mungkin nggak ada masalah itu bisa dikembangkan lagi kata Mas Peter juga dan kita bisa nanti juga masuk ke durian motong lah segala gratik tanaman pucuk itu bisa kita rasakan. Kemarin teman-teman di Muhammadiyah Malang juga menyampaikan mereka juga ada melaksanakan mengenai hal ini karena otomatis mereka di bidang perikanan dan pertanian dan kerjasama dengan Jepang juga kembali tadi melakukan dengan Jepang dan alhamdulillah dalam satu tempat yang kecil mereka bisa menghasilkan yang banyak. Jadi moga-moga ini nanti gemah dari UI, dari alumni UI ini bisa terdengar dari Sabang sampai Merauke dan kita semua bisa bekerja sama untuk memajukan rakyat kita, sejahterakan rakyat kita dengan hasil kita sendiri, nggak perlu melakukan tindak pidana yang tidak baik yang itu korupsi kita tidak melakukan itu, tapi dengan tenaga kita bisa menghimpun dana untuk kita sendiri. Terima kasih teman-teman, saya harapkan semua dari teman-teman ini bisa menjadi anggota dari Asagro Makara Indonesia. Dengan demikian kita semua bekerja sama. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayunda tersayang. Selanjutnya acara kita adalah penyampaian analisa the future oleh ex-ketua LIPI, Ketua Dewan Mahasiswa UI 78, 77 sampai 79 yang sudah kenyang bertahun-tahun di penjara, merasakan dinginnya lantai penjara, tapi kemudian juga menyelesaikan ilmunya sampai ke profesor. Tidak lupa, walaupun turun ke jalan, tapi berilmu. Bapak Profesor Lukman Hakim. Silakan Mas Bang Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini sama-sama teman-teman. Saya kira kita ini semua pada waktu melangkah dan diterima di UI, kita ingin menjadi the best. We are the best. Saya yakin sekali bahwa kita yakin betul bahwa UI itu the best. Sebut saja siapa yang dokter, siapa yang semua profesi, siapa notaris, siapa advokat, semua arsitek, itu tersebar semuanya. Dan menjadi the best itu suatu simpanan di dalam hati kita. Saya juga berusaha, saya ngomong sombong dikit, ketika saya sekolah di Jepang, saya cari yang the best. Yang mana? Universitas Tokyo.
dalam perjalanan itu saya kemudian merasakan bahwa ada hal yang kurang. Nah ini kita ketemu Peter, Bocong, Umar, apa yang kurang? Sekarang ini bagaimana kita menampilkan suatu yang the best itu bersama-sama. Ternyata gak gampang. Saya lihat ada universitas, ada ITB, teman-teman kita itu semua, mereka punya sesuatu yang bisa diangkat atas nama kebersamaan. Start kita akhirnya ketemu porang. Satu porang itu tidak mewakili fakultas, kedua porang itu tidak mewakili elit. Nah disinilah kemudian setelah masuk ya, ternyata dari sini bermacam-macam yang bisa kita kembangkan. Saya tantang teman-teman, saya bilang gitu kan, bisa nggak nanti dari orang itu menjadi besar, tapi dengan modal sendiri. Nah ini tantangannya, bagaimana teman-teman semua berhimpun untuk menghasilkan sesuatu yang sama. Saya tahu bahwa masing-masing ada kantor hukum, ada ahli, ada profesor bidang-bidang penyakit. Saya sampai sekarang kalau tidak dokternya dari UI, saya tidak mau berobat. Jadi, iya, kebetulan banyak teman-teman saya datang ke sana, tanya sini. Dan yang penting, dapat gratis. Walaupun karena umur udah tua, tidak lagi karena yang bawah-bawah saya tidak kenal. Jadi itulah. Kalau ditanya apa tujuannya, menghasilkan umbi porang? Tidak. Dia akan berkembang, tetapi dengan kemampuan yang dihimpun dari dalam. Antara lain misalnya, kalau kita bilang pembibitan ya, pembibitan itu tekniknya sudah sangat tinggi, lewat rekayasa genetik dan macam-macam itu. Misalnya juga ada teman-teman yang bilang, kenapa porang ya jadi itu? Kok nggak sesuai dengan kapasitas keuiannya gitu. Lalu kita ketika berbicara itu, kamu bisa mau nggak tanam pabriknya? Pabrik itu nanti menghasilkan 2,0 nih. Jadi sangat tinggi itu ya. Ada yang mulai berpikir bisa masuk untuk levelnya kayak gitu. Tetapi nanti dasarnya itu bisa individu-individu. Nah yang kita ingin bersama itu adalah ada satu kawasan itu di daerah yang miskin, mungkin paling miskin di Jawa ini, kita pilih Rangkas Bitung. Saya lihat tanahnya, lalu mimpi kita itu, oh iya ya. Saya bilang, Pip, itu ada cekungan tanah di bawah itu. Bisa nggak teman arsitek mikirin bahwa itu menjadi spot yang penting? Oh iya Pak, di situ ada, wah itu kalau diolah bisa jadi. Tanaman porang itu harus punya tanaman pelindung. Nah, jadi kalau kita start nanti di sana, kita mulai tanaman pelindung. Kita udah cari apa yang paling canggih dan apa yang paling memungkinkan. Itu yang kita pelajari selama ini. Bisa jati, bisa tanaman buah. Jadi bisa nanti ada kebun porang yang dimulai dengan porang di Rangkas Bitung itu yang milik UI. Bahkan nanti kita berpikir ada UI Rangkas Bitung. Baru teman-teman bisa berkreasi semuanya. Bisa berkreasi dari hasil perkembangan ilmu dan teknologi yang bisa berkembang. Jadi dalam tahapan-tahapan ini, kita tahu bahwa porang ini harus ada berkembang dan kita dengan mendalami pembibitan ini, nanti kita bisa berpikir bagaimana menjadikan bibit yang bersaing, bibit yang unggul, baik dari segi anti pupuk atau membuat pupuk yang murah dan segala macam. Jadi kalau kita turun, kita terjun, maka kita akan menemukan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan ilmu pengetahuan yang ada di dalam ini. Ini yang saya harapkan bahwa kita nanti bisa membangun satu kawasan. Kawasan ini untuk tahap pertama kita diberi izin untuk sampai 3 tahun ya. Tetapi di Jawa Timur itu izin sudah diberikan sebanyak 35 tahun. Jadi tantangan-tantangan itulah yang harus kita pikirkan. Tentu saja saya tidak bisa
berbicara, karena kita ini udah sebagian tua-tua, 10 tahun lagi belum tentu juga masih ada gitu ya. Pengalaman sudah macam-macam, ambisi yang kualitasnya rendah itu hampir tidak ada. Tetapi dari generasi yang muda dan bisa berkelanjutan, bisa meneruskan itu. Sampai kita berpikir nanti ada satu lahan yang dimiliki oleh alumni UI, dihimpun oleh berbagai penemuan dan diterapkan di dalam lahan itu. Saya percaya sekali karena saya punya pengalaman dengan lembaga ilmu pengetahuan. Jadi banyak sekali ilmu yang bisa kita petik dan kita terapkan untuk menjadi suatu bisnis yang memadai. Saya kira banyak ya berkembang ke arah perizinan, berkembang kepada standar ekspor, bagaimana menjadikan produk-produk. Seperti kita ketahui ya, orang sekarang beralih dari beras, karena beras itu menyebabkan indeks glikemik yang tinggi. Jadi banyak sekali, macam saya tuh tidak bisa makan nasi terlalu banyak. Tetapi saya tahu waktu saya di Jepang, orang beralih kepada porang ini, dan sekarang menyebar itu, dan Cina lalu menjadi kebutuhan untuk merubah berasnya kepada ini. Jadi diversifikasi pangan ke arah kita harus makan beras porang ke depannya. Nah teman-teman nanti bidang kimia, bidang bisa bereksperimen itu untuk menghasilkan suatu produk dari hasil yang kita tanam ini. Saya kira saya kalau berbicara ini nggak bisa habis-habisnya, tapi saya mengundang partisipasi. Karena tujuan akhirnya itu adalah persatuan UI yang menjadi idaman kita. Kita mulai dari yang kecil, kita bersatu untuk cita-cita yang besar nanti. Saya kira demikian ini kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bang Lukman. Udah kenyang dengernya. Karena berbobot sekali penjelasannya. Selanjutnya adalah anekdot porang, campur sari, segala hal yang berkaitan dengan porang dan AMI akan dipandu oleh profesor kita, Profesor IT, Bang Wahyu, dan Mas Yunus akan membantu juga. Silakan, Bang Wahyu. Mantap bro. Oke, gimana bro? Lo ninggalin gue lo. Oke. Ya, mulai dengan ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya senior-senior semua. Ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di hari yang cerah ini, hari yang bahagia, baik bagi kita maupun bagi bangsa dan negara. Mudah-mudahan juga bagi keluarga kita, ya, yang ada di sini maupun di rumah, maupun juga barangkali menjauh di sana barangkali. Ya. Ya, jadi ini mungkin sedikit aja saya mewakili teman-teman sebenarnya teman-teman Cicakrawo gitu, rame-rame gitu. Ya, kami punya tim, ya. Di sini di kiri saya ini yang cantik, ya. Itu ada Adinda, ya, Yani. Kemudian juga di kanan saya lebih cantik lagi, ya. Ini kita, ini ya, ini Maria, ya, dan teman-teman yang lain. Memang mungkin saya cuma sedikit saja, saya tidak bisa melawak, ya, karena kalau saya buka topi udah langsung lucu gitu kan. Ya, karena tidak ada lagi yang bisa dibanggakan, ya. Tadi Bang Lukman, ya, 10 tahun lagi nggak janji kita masih eksis. Maka pada kesempatan yang baik ini, ya, 17 Agustus ya, 2021 kita mulai berkiprah. Ya. Di sini ya kita dapat saksikan bagaimana kerjaan keras dari teman-teman kita sudah terbukti. Ya. Ada 2 hal yang terbukti bahwa ya panas itu bukan jadi masalah, bisa jadi dingin. Kalau kita tanam dengan pohon yang sejuk. Ya. Nah, contohnya pohon sejuk yaitu porang. Ya. Porang ini kami belajar juga bukan dari orang pintar, bukan dari profesor doktor, ya. Belajar dari petani porang di Madiun, ya. Apa katanya?
tani porang ini punya keunggulan. Unggulannya apa? Ya, keunggulannya pertama, ini tidak merusak lingkungan. Nah, karena dengan ada pohon porang, itu environment, lingkungan itu tetap tetap stabil, tidak ada yang berubah. Ada pohon pelindung akan sangat bagus, menyebabkan porang tersebut sangat berkembang dengan baik. Kalau tidak ada pohon pelindung, ada strategi yang dikembangkan oleh Bro Peter, gitu, bagaimana untuk menanganinya. Nah, kemudian mungkin sedikit saja ya perkembangannya ada dari kami tim Cicakrowo ini kami sampaikan. Memang sejarah ini sangat-sangat susah nih kita bangun nih. Kenapa? Di awal-awal itu berkumpul sudah sangat semangat ya, boleh dikatakan pandemi COVID belum terlalu mewabah, ya kan? Sehingga teman-teman sangat semangat datang ke posko kita, berkumpul ya, ketawa-ketawa, kumpul ke bersama-sama ke labnya LIPI ya, untuk Bang Lukman ya. Pulang dari sana tewas semua ya, termasuk juga saya. Tapi saya ikut tewas ya. Saya sempat ya 2 minggu di rumah sakit ya. Nah, Bro Yunus bukan 2 minggu ya, mungkin hampir sebulan ya, 2 bulan ya. Nah, maka sampai sekarang tidak berani akses. Halo Bro. Bro masih ada? Masih, minimal suaranya ada, orangnya saya nggak tahu ya. Nah, itu. Nah, sehingga apa yang terjadi untuk bisa dapat legalitas seperti Kakanda Ayunda tadi, itu sangat susah. Karena contoh untuk datang, untuk tanda tangan saja harus ada, itu harus memerlukan suatu protokol yang ketat, ya, sehingga tertunda. Tetapi berkat perjuangan kita semua, akhirnya akte itu sudah selesai, dan juga dilanjutkan dengan administrasi lain legalnya ya, SK Kumhanya. Alhamdulillah itu sudah selesai. Itu tahap 1 baru untuk akte. Tahap selanjutnya tidak sederhana ternyata. Memang di Indonesia ini terlalu banyak yang tidak sederhana. Katanya sederhana tapi susah ya. Karena selanjutnya administrasinya adalah ya untuk berusaha legalnya ada NIB. Nah, untuk NIB itu masyarakat kita biasanya kan datang secara fisik. Nah, dan kondisi pandemi itu nggak bisa datang secara fisik, ya kan? Nah, kalau generasi kita ini sebagian besar ya, kita termasuk juga saya barangkali, ya harusnya udah online kan? Nah, itu ya ternyata dilakukan oleh unit kita yang tercinta ini, ya. Katanya ada masalah, ya kan? Nah, kemudian diserahkan ke saya. Alhamdulillah, saya mengerti sedikit IT, ya saya coba ya sedikit bermanuver. Alhamdulillah, NIB-nya selesai. Gitu juga pajaknya ada masalah, ya. Karena memang ternyata banyak masalah di antara kita ini, ya. Saya nggak tahu, contoh sederhana gitu, ya untuk bisa dapat NPWP perusahaan, ya kan, itu harus ada yang NPWP-nya bersih di pajak. Ternyata saya coba beberapa dari pengurus yang ada, itu pada bermasalah. Akhirnya ada yang bersih, gitu kan, ya. Kenapa kotornya bukan masalah korupsi, ya. Karena tidak tertib administrasi. Ini orang kita ini punya ide besar, pemikiran yang liar kadang-kadang, tidak terkendali. Nah, jadi banyak menabrak aturan-aturan. Kalau kena Ayunda sama ini unit kita, pasti dihukum semua. Ya. Tapi mudah-mudahan ahli hukum yang tidak pernah dihukum, gitu kan. Mudah-mudahan kita terlindung juga dari hukum. Ya. Nah, gitu juga dengan pajak, alhamdulillah juga ada selesai. Ya. Nah, kemudian juga dengan adanya kebun percontohan ini, ya itu ada hasil kerja keras dari teman-teman kurang lebih 3 minggu. Ya ini juga perlu modal kan, perlu kepastian. Ya. Modal contohnya adalah untuk pendidikan. Ya. Nah, kemudian juga misalkan ini pagarnya masih terbuka, apa kita biarkan masuk angin? Nah, itu barangkali ya Kakanda yang memikirkan sama ya semua para Kakanda senior ya. Nah, kami yang tim lapangan siap mensupport, mau dibuka buka-bukaan boleh. Mau dipagarin boleh, ya kan? Nah ini kembali kalau tadi saya dengar dari arahan ya, ya Bang Lukman ya, itu harus profesional, gitu kan? Nah itu semua digunakan ini ada sebagai yang kecil untuk nanti yang besar gitu. Kami pasti sangat yakin, insya Allah ya dengan tekad dan niat yang sudah kita buktikan ya. Pertama dari legal pertama saja, kemudian yang lain-lain. Dan kemudian terwujud secara mikro ini mudah-mudahan jadi makro ya. Memang kalau kita tidak pernah memulai ya kapan mau mengakhiri ya. Kalau kita tidak mulai bergerak ya kapan mau menikmati ya. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan ke depan ini merupakan suatu yang jadi cikal bakal memang ya. Kami siap di lapangan untuk segera melaksanakan perintah
kita kakanda ya. 100 hektar tadi saya dengar ya. Abang Bocong sudah siap ya. Insya Allah kalau Bang Peter mau 1000 hektar ya. Ya insya Allah akan terwujud ya. Ya orang aja punya 1 juta hektar, masa kita 1000 hektar ya susah payah. Oke. Nah gitu aja, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang kita buka sesi tanya jawab sedikit, atau ada yang memberi usul dan lain-lain. Mumpung pakar-pakar ada di sini bisa menjelaskan apa yang dibutuhkan. Silahkan. Punten saya nggak kelihatan, jadi mungkin dibantu di sana oleh Mas Yunus atau Mas Angkos untuk kasih informasi kalau ada yang mau bicara atau bertanya. Silakan. Karena saya pakai handphone, mungkin Yunus yang pakai laptop bisa lebih. Saya bukan host ya. Oh ya. Oke. Saya bukan co-host. Hostnya Ya nggak apa-apa, silakan kalau ada yang mau bertanya itu mic-nya sudah dibuka semua. Ya. Silakan dibuka sendiri aja. Ya. Monggo. Saya mau nunjukin aja nih sementara nih sambil nunggu nih. Ini tanaman yang saya coba semai sendiri di katak. Ini kira-kira usianya 3 minggu lah kira-kira. Udah sebesar ini. Nanamnya di plastik aja. Yang kemarin saya sudah semaikan ada lebih dari 150 pohon sudah kita tanam di lahan di Bogor. Jadi ini bukan daun ganja ya, kayak mirip-mirip. Ini daun porang, bentuknya unik. Kalau saya lihat makin dilihat makin cantik kelihatannya. Di batangnya ini ada kayak apa ya, loreng-loreng begitu. Tingginya bisa sampai 1,5 meter kali ya Mas Peter ya. Iya, ini nggak apa-apa kita tanya si Patang aja lah. Kita mungkin mau disampaikan lagi juga hari. Ada. Kedengeran suaranya. Handphonenya jangan. Buat konten gini ya, kalian itu ya. Kamera. Jadi seperti itu. Video. Nah itu contoh Mas Peter tuh. Yang disemai dari bibit katak. Masuk ke dalam sini kan? Buat apa? Sama lagi akhir itu. Hah? Enggak, nyalain aja video. Kamera belakang. Itu ada pertanyaan Mas Peter? Pertanyaannya dari Pak Budiono, apakah ada persyaratan khusus untuk tanam porang? Misalnya ketinggian tanah, kondisi tanah, dan lain-lain. Bagaimana proses penjualan hasil panen? Saya kira Mas Peter perlu jawab nih.
Halo. Ataupun lahan yang sudah ada tanaman pelindung. Jadi betul-betul sangat mudah bisa ditanam. Mas Haji nggak denger dia. Mas Haji ada nggak Mas Haji? Ya, ya. Mas Haji. Itu tolong kasih tahu dong. Ada pertanyaan dari chatting. Ya, ya. Oke. Disampaikan ke Mas Peter. Halo, jelas konsepnya tadi. Ya, sebentar ya Pak. Ya, ya. Oh, Mas Peter, ada pertanyaan nih. Apa nanti aja? Jawab. Ada pertanyaan di chat. Nanti aja. Ya, sebentar lagi ya, Pak ya. Kita akan jawab pertanyaannya yang di chat. Kita akan kembali lagi, kita akan seremoni dulu. Ini chat pakai aja. Macam-macam yang nanti dicopot. Nah. Diambil aja di sini. Sementara ini tanamannya disiram, itu di bawah ya? Tunggu sebentar, sabar. Ini kamu nyiram terus. Tunggu nyiram ya, tunggu. Biar itu di shoot dulu. Sabar ya. Tiangnya nggak dipindahin ke sini aja, tiangnya. Bisa. Ntar dulu, saya pakai ini. Nih, dilusut ya. Hah? Ke situ. Ntar dulu, Bang. Enggak apa-apa. Ini ditaruh di tanah dulu. Oh, ini dulu. Ini ditaruh di bawah dulu. Nah, ditaruh gitu. Baru yes. Oke. Ya, Lu gimana sih? Salah kebalik. Ya, dari tadi. Bantu tuh, bantu. Lu nggak bisa dua tangan dong pegang kamera. Ikutin semuanya acara. Yang satu titik aja, Mas. Pindah. Iya, Bu. Yang lain kan? Suaranya nggak kedengeran apa? Narasinya itu proses apa nih? Tapi Mas. Nggak didengerin lagi. Itu harus dijaga kalau dia. Wah, ini busuk ya, Bu. Busuk ya, alhamdulillah. Busuk. Bisa dikasih narasi sedikit nih, proses ini proses apa gitu? Nah,
Bisin. Satu rame-rame di kebun porang. Tunggu, sabar. Ya, 1, 2, 3. Amin. Amin. Nyampe semua nggak, Mas? Sana ingat tuh. 1, 2, 3. Amin. Amin. Kami datang, kami datang. Terus. Amin. Sampai besok saya mati ya. Oke. Baru amin. Jam lagi, Mas. Habisin. Sebelum busuk. Mungkin 2 hari. Lain libur. Hari ini libur. Halo, cek siap. Semai, nanti disemai dulu. Nanti diajari semainya. Ya, apa? Ya, Mas Peter. Terima kasih. Pertanyaan pertama untuk ketinggian tanah itu porang adalah tanaman liar. Dia tumbuh antara ketinggian di atas laut MDL ya itu 0 sampai 700. Tapi sekarang yang banyak terjadi 100 sampai 500 itu yang banyak terjadi di sana. Nah, tapi ada satu penemuan. Jadi ada teman kita yang di daerah Pati, itu di daerah Gunung Muria, itu ketinggiannya 1.400 orang masih hidup dengan baik. Ya, jadi selama ini yang diteliti oleh para ahli 0 sampai 700 itu sudah terkalahkan ya, tergoyahkan. Ya, tuh. Terus kedua, penjualan ibaratnya gini. Seluruh Pulau Sumatera itu kalau ditanamin porang, hasil porang yang bentuknya porang yang di slice ya, dipotong 3 cm dan dikeringkan, itu namanya chip atau ada lagi yang ngomongnya namanya apa, ringan ya. Lalu dibikin tepung, tapi orang Jepang sama Cina itu maunya chip. Seberapapun Anda punya dapat dibeli oleh mereka. Suaranya gema tuh Mas Peter. Ini pun trading ini belum lagi diatur, itu sudah nggak bisa memenuhi kebutuhan mereka, apalagi kalau ini diatur. Nah gitu. Nah, jadi nggak ada masalah sampai saat ini. Dan kami yang ada di AMI ini sudah punya 28 perusahaan ekspor yang bisa diajak kerjasama. Ya, jadi artinya bahwa apalagi teman-teman kita ini banyak yang jadi wakil duta besar di Cina dan duta besar di Jepang, itu menjadi narasumber untuk informasi pembeli porang. Nah, jawabannya seperti ini, tapi moderator nggak kelihatan. Terus ya. Nah,
porang sendiri bagi kita, bagi AMI, kita sekarang ini menetapkan pada satu pilihan, yaitu yang tidak digarap oleh orang-orang, yaitu kita mempersiapkan atau menyediakan bibit porang, ya, bibit umbi muda yang punya yang punya latar belakang, dia merupakan varian dari bibit yang terbaik. Sekarang namanya Madiun 1. Nanti akan muncul AMI 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti akan terbaik karena itu akan dilakukan rekayasa genetik. Itu kira-kira bahwa porang ini UI mulai dari perguruan tinggi yang akan pastinya akan diikuti oleh perguruan tinggi lainnya. Karena apa? Karena porang ini kedepannya menjadi primadona, ya. Primadona ini bisa sampai 50-100 tahun datang, ya. Jadi bukan primadona tapi primodona. Salah-salahin aja, memang kita salah kalau mau apa. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan lainnya apa? Ada pertanyaan? Itu kelihatannya tadi ada Bang TB. Bang TB mau punya tanah juga mau dibikin apa? Kebun porang. Tanamin. Saya mau tanya dong. Nah itu. Bertanya boleh? Monggo. Silakan. Mas Peter, saya mau tanya nih Mas Peter. Ya. Mengenai porang. Yang pertama itu setelah kita tanam bibit, itu usia panennya berapa lama? Itu yang pertama. Yang kedua, karena bentuknya umbi kalau saya lihat, berarti setelah kita panen, kita tanam ulang bibit. Apakah begitu? Kemudian yang ketiga, kalau memang kita panen kemudian membongkar umbi, berarti ada limbah. Limbah pohon yang mungkin nggak bisa dipakai lagi. Nah, saya kira yang perlu kita pikir juga, apakah limbah tanaman orang ini bisa kita olah juga, atau kemudian memang menjadi limbah yang mesti dimusnahkan. Itu aja Pak Mas Peter, terima kasih. Ya, nah, ini sekali pertanyaan anak kampus ini. Yang pertama gini, bibit porang itu ada 3, ya. 3 macam bibit porang. Bibit yang pertama itu dari umbinya sendiri. Umbinya sendiri ini seperti umbi biasa, ya. Lalu bibit yang kedua itu dari tangkainya. Di antara tangkai yang menyebar itu ada kutilnya, bulbilnya. Ini yang dinamakan katak, umbi daun, ya. Lalu yang ketiga ini umur porang 3-4 tahun, dia berbunga. Bunga ini menjadi buah, namanya spora. Jadi ada 3 ya, 1 umbi yang ada di dalam tanah, 2 umbi daun, 3 spora. Nah, ini beda-beda. Kalau umbi katak itu kecilnya gini nih, seupil ini, ya. Itu yang terjadi di sana, ya. Ini, ya. Jadi yang ini kecil nih. Ini Bung Habibie 2 tahun dia bisa berubah menjadi 3,5 kilo, ya. 2,5 sampai 3,5 kilo. Artinya, ya. Lalu di sini tadi umbi. Kita menggunakan umbi itu ada 2. Umbi yang sebesar bola pingpong sama umbi yang sekepal. Umbi yang sebesar bola pingpong ini setahun dia bisa menghasilkan 2,5 kilo. Ini umbi yang pingpong ini beratnya sekitar 40 sampai 60. 1 kilo ya, 1 kilo isinya 40 sampai 60 butir. Ini setahun dia bisa dapatkan 2,5 kilo. Kalau umbi yang beratnya 1 kilo 5 atau 5 sampai 8 butir, itu hanya dalam waktu 8 bulan dia menjadi 3,5 kilo. Nah sekarang Anda tadi mengatakan limbah, bukan lembah tapi limbah. Lembah itu di sini nih. Bogor dinginnya bukan main, tapi ini panas. Saya pikir dulu dingin ternyata panas, ya.
Nah, yang namanya porang itu tidak punya limbah. Porang itu hidup dari bulan Desember sampai Mei. Begitu Mei itu batangnya itu lepas, batangnya langsung mati, ya batangnya mati lepas, yang dinamakan orang porang namanya dorman. Kalau orang Tambos namanya mati suri. Kalau orang spiritual namanya dia bertapa. Ini macam-macam nih. Jadi ini dia lepas tuh, ya lepas tinggallah di situ yang namanya umbi. Nah umbi ini nggak mati, tapi ketika nanti dia mulai hujan itu mulai Januari, dia tumbuh lagi dengan tanah dan batang yang lebih gede. Nah batang yang lebih gede ini menghasilkan katak yang gede. Itu ada katak gede yang kita tanam, ada katak gede. Nah lalu tiga macam ini yang akan dijadikan pola studio orang Bogor. Jadi yang di Bogor ini tidak dipergunakan untuk panenan, tapi dalam satu periode, satu musim nanti akan 5-6 itu akan dibongkar, dilihat berapa beratnya, dicatat. AMI akan mencatat semua pergerakan dari porang. AMI akan membuat semacam library pustaka porang. Nah, dan nanti akan kita berikan pada teman-teman untuk diekstrak, dicek berapa sih kondisi yang ada di situ. Nah, itu AMI. Terakhir, AMI masuk dalam bisnis penyediaan umbi pingpong yang beratnya 10 tanaman, 10 butir, beratnya 1 kilo. Di situ umbinya gede. Ada lagi, silakan. Ini udah kepanasan. Udah kepanasan. Ademan nih. Ya, jadi Ada pertanyaan lagi tuh, Mas Peter. ada lagi. Halo, Ya, ada pertanyaan lagi tuh. Apakah AMI bisa bekerja sama dengan petani atau koperasi tani di Subang, Sumedang, yang hanya punya tanah dan tenaga saja, tidak ada biaya beli bibit, pupuk, obat-obatan jika ada? ya, terima kasih. Tahap pertama, petaninya adalah anak UI. Anak UI akan jadi petani. Contohnya kemarin Maria Bro, bendara umum itu dia sudah nanam, ya. Nah, tujuan dari petani UI ini untuk menguasai semua kegiatan tentang orang. Biar kelihatan jumlahnya ya. ya. Jadi itu 1-2 tahun teman-teman UI akan kita garap menjadi orang-orang yang pakar porang. Belum tentu dia menjadi praktisi, tapi dia menjadi orang ahli. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua adalah kita masuk ke ekonomi kerakyatan. Petani kita didik, kita hibur, kita jadikan satu figur yang dia bisa masuk ke bisnis porang yang menguntungkan dan masuk namanya kemakmuran. Nah, kemakmuran macam ini yang sampai saat ini presiden dari pertama sampai sekarang itu belum bisa tercapai. Padahal Undang-Undang Dasar 45 sudah menginstruksikan seperti itu. Berarti kita masih masih gitu ya. Udah gitu aja masih. Jadi kerjasama dengan petani lain itu bisa. Jadi tahap pertama kita yang sebagai praktisinya, nanti lama-kelamaan itu akan diserahkan pada mereka. Begitu. Untuk itu sudah selesai.
Terima kasih Mas Peter sudah menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat kita yang terkait dengan dunia porang. Terakhir sebelum kita tutup, Ayu Chandramati akan membacakan sebuah puisi yang terkait dengan 17 Agustus 45, sekarang 2021, yang momennya pas banget untuk kita bacakan. Puisi Bung Hatta akan disampaikan oleh Ayunda Chandramati, ahli hukum maritim, ahli hukum YAMI, dunia kuliner, dunia kerakyatan, dan dunia puisi. Masih nyari ngeluh puisinya. Karena momennya suasana kemerdekaan juga terkait dengan koperasi, dunia koperasi, jadi puisinya layak untuk dibacakan. Biar kelihatan, ayo lagi baca puisi. Ini buka itunya. Mic-nya mana tadi satu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan adanya kita memperingati 17 Agustus memperingati kemerdekaan kita yang ke-76 tahun. Hari ini tanggal 17 Agustus 2021, saya ingin mempersembahkan sebuah puisi atau prosa untuk Bung Hatta yang telah saya buat beberapa waktu yang lalu, dan karena hubungannya ini juga dengan koperasi. Karena kita tahu beliau itu adalah Bapak Koperasi, sehingga kita padanya lah beliau sebagai salah satu proklamator duit tunggal bersama Bung Karno, kita memberikan apresiasi kepada beliau sehubungan dengan koperasi Asrago Makassar Indonesia. Sebuah prosa tentang Bung Hatta. Bung Hatta, namamu telah kudengar sedari aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Bung Hatta, engkau menjadi duit tunggal bersama Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 45. Bung Hatta, engkau selalu menjadi topik pembicaraan dalam sejarah Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Selalu menjadi nama yang paling banyak disebut bersama sang proklamator Bung Karno dan membentuk Republik ini, walau tidak mengurangi jasa para patriot lainnya yang juga telah berkorban untuk tercapainya kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta, engkau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi adalah sebuah guru ekonomi, menjadi moto yang lekat di hati bangsa Indonesia. Engkau mempertegas sistem ekonomi yang dianut Indonesia sebagai kooperativisme, yaitu sistem ekonomi kerjasama. Sistem ekonomi yang berdasarkan kebersamaan dan berdasarkan kekeluargaan, bukan berdasarkan persaingan. Bung Hatta, kami rakyat Indonesia tetap percaya bahwa sesungguhnya apa yang menjadi cita-citamu adalah untuk kepentingan bangsa di masa depan. Meski belum sepenuhnya tercapai karena adanya dualisme sistem ekonomi yang dijalankan, kooperatifme dan yang permanen dan kompetitifnya, liberalisme dan kapitalisme yang temporer. Koperasi sebagai sebuah guru ekonomi akan tercapai suatu hari nanti, dan aku percaya hal itu, Bung Hatta. Namamu akan selalu harum abadi di hati rakyat Indonesia. Asrago Makassar Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisinya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara, kita akan doa bersama kembali. Seperti halnya pada saat pembukaan acara, doa akan dipimpin oleh Bang Umar Jaubah, penutup
doa penutup acara. Silakan Bang Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan doa dengan menundukkan dan menegakkan tangan kita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan sakin, hamdan yakin ni'amahu wa yakin majid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur. Kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Rabbana zalamna Rabbana wa la tuhammilna Rabbana waghfir lana Rabbana fansurna Rabbana Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doanya selesai acara kita, groundbreaking ceremony kebun porang di pilot project kita di Tanah Sereal Bogor. Insya Allah kita bertemu lagi di real kebun, bersama-sama kita aktif berkebun menjadi sehat lahir batin, pikiran dan hati. Kita ketemu berikutnya di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sini semua. Bye-bye masuk ke sini, Pak. Bye-bye. Sini satu-satu. Lihatin Oh iya. Hari ini kebetulan ingin merayakan ulang tahun ketum kita, Mas Peter Sumaryoto, yang bertepatan dengan 17 Agustus 45 Hari Perjuangan. Jadi kita juga ada tumpeng yang disiapkan oleh Ayunda Chandramurti. Kita akan bersama-sama potong tumpeng. Potong tumpengnya, potong tumpengnya. Wah, ada tumpengnya. Halo, halo, halo. Oke. Saya juga yang nggak datang ya. Yang masak, Ayu tuh, Yun, kos. hah? Yoi. Apa ya? Nyesel juga nggak datang tuh, ada tumpeng. Iya, itu masakannya Ayu tuh, Ayu Chandra. Ya makanya, aduh. Ada biasanya ada pempeknya tuh di dalamnya. Ya, kita doa dulu lah, doa dulu khusus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita doakan hari kelahiran Mas Peter. Barakallahu fi umrik, barakallahu fi rizki, barakallahu dunia wal akhirat. Mudah-mudahan kita sehat. Juara dunia, juara dunia. Selamat. Ada yang ngikutin kamera.
Nah, ini udah bikin ngiler nih, udah kita pamit aja dah, ya. Daripada ngiler ya. Iya, Udah waktu pamit aja ya. waktu makan siang. Yo ya udah. Iri-iri itu Yo. orang kita. Yo Ya, yo. Bang Angkos, Bang Apofi, Bang TB, semuanya. Ya, oke. Bang Sehat, Bang. ya, Bang Jerry, Yo. Assalamualaikum. Budi, Bang Yunus, semuanya ya. Yo. Siap. Assalamualaikum. Gue juga mau buat cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut makan virtual. Gua nungguin sampai puas. Ikut makan virtual. Diiri-iriin doang gue. Ntar minta bawain hamami aja pulang tuh. Deh, minggu depan makan di itu aja, kos. Di mana? Makan nih dekat kebun tuh kan ada lah kata lu bilang. Ada banyak. Iya. Banyak. Apa? Bakso aci itu? Bakso aci apa itu? Ada bakso, Iya. enak tuh pada Iya. banyak tuh makanan Sunda juga banyak situ. Eh, Iya, kita jalan aja bentar sono. mm-mm. Ya. Lihat itu. Gue sih cita-citanya bawa tenda ke sana kapan-kapan. Ya. Tenda yang itu ya, yang Hah? berarti tinggal dibuka itu jadi tuh ya. Iya, ada tenda itu. Cuman ya mandi sih bisa di tempatnya Owi, iya kan? Iya. Atau di masjid, dekat situ ada masjid kan. Dulu gue naik sepeda tuh. Oh ya? Pokoknya ini jadi Di Jakarta. Asik juga tuh, kampung. Itu kalau dari lewat belakang ya, itu bisa tembus ke Cinere tuh. Oh ya? Iya. Ini apa? Gandul. Gandul ke Pancoran. Bandung bisa.